Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan podcast kami, yaitu Baiti Jannati, meraih berkah, bahagia dan surga. Baiti Jannati, mencari solusi. Baik, mari kita sapa dulu Ustadz kita yang tidak asing lagi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita kali ini punya pengetahuan kesehatan lahir dan batin, bagaimana caranya untuk kembali pulih dengan pengobatan Islam, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan kaji satu persatu apa penyebab dari datangnya gangguan pada diri kita, yaitu penyakit medis ataupun non medis. Baik sahabat-sahabat sekalian, Baiti Jannati, meraih berkah, bahagia dan surga. Baiti Jannati, mencari solusi. Nah, sekarang ini Ustadz, kita akan mengkaji tentang solusi penyakit non medis dengan cara ruqyah syar'i. Baik, nah, di akhir zaman ini banyak kaum muslimin yang terjebak pada praktik-praktik perdukunan. Baik itu orang yang sehat, apalagi yang sakit. Baik itu orang yang sukses, apalagi yang gagal. Baik itu rakyat, apalagi pejabat. Pantaslah kalau Allah berfirman, kebanyakan manusia di akhir zaman itu berbuat syirik. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu kebanyakan orang yang musyrik. Masya Allah. Nah, apalagi di akhir zaman ini, ya, sampai-sampai kata Nabi, ya, nanti di akhir zaman akan muncul para pendusta-pendusta yang mengaku Nabi. Itulah dia para dukun-dukun yang mengaku Nabi. Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan bahkan Allah mengancam perbuatan syirik ini menghapuskan amal, seluruh amal. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, hapus amal mereka semua. Itu surah Al-An'am ayat 88. Bahkan Allah juga wanti-wanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatannaka 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 67. Jadi oleh karena itu Ustaz, ini bahayanya syirik ini, apalagi sekarang ini dukun berkedok ustaz. Nah, dukun berkedok ustaz, Kiai juga berkedok kiai, pakai jubah, pakai tasbih, baca ayat, tapi ternyata dia dukun. Nah, oleh karena itu tema kita kali ini adalah solusi pengobatan non medis dengan cara ruqyah syar'i. Bagaimana penjelasannya? Nah, sudah bersama kita Ustadz Suryadillah, ini pakarnya tentang herbal, pakarnya tentang pengobatan medis, juga pakarnya tentang pasutri. Ayo sama-sama kita ikuti ulasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang sehat, lahir dan batin. Dan bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk jangan lupa berdoa. Dan salah satu rezeki dan nikmat yang Allah berikan, salah satunya adalah waktu luang dan kesehatan. Kesehatan ini sangat penting karena mendukung untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bekerja untuk menafkahi keluarga kita. Namun saat ini banyak di antara kita yang kurang pengetahuan bagaimana cara berobat yang baik dan benar,
secara Islami. Nanti kita akan bahas penyakit medis dan non medis, bagaimana penanganannya, begitu pun cara pengobatannya. Masa dahulu, sebelum turunnya ayat Al-Quran, ruqyah itu berasal dari bahasa Arab yang maknanya kata ruqyah, artinya jampi-jampi. Itu dulu diharamkan. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian meminta tolong kepada dukun, termasuk raja-raja, ini sesuatu kesulitan. Namun setelah turunnya Al-Quran Karim, maka turun pula hadis Rasulullah SAW, dibolehkan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi dari beberapa contoh para sahabat-sahabatnya yang meruqyah orang lain dan juga beberapa kabilah yang tersengat kelebih, bahkan gangguan-gangguan sihir yang lain. Lalu bagaimana caranya? Ini ada sebuah landasan yang harus kita pahami, bagaimana cara pengobatan yang Islami untuk penyakit medis ataupun non medis. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya aku turunkan pada Al-Quran itu obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Syaratnya buat yang beriman atau meyakini. Di sini tidak dikatakan satu penyakit, berarti sifat umum, baik penyakit medis maupun non medis. Maka zaman-zaman dahulu sebetulnya pengobatan ruqyah ini itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran penyakit-penyakit medis. Herannya berkembang di negeri kita ruqyah ini untuk penyakit sihir, gangguan jin, gangguan guna-guna dan semacamnya. Tapi itu pun bisa dilakukan karena banyak hadis dan riwayatnya tentang Rasulullah SAW yang terkena sihir, diajarkan bagaimana cara mengobatinya, yaitu dengan membaca Al-Muzatain, salah satunya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian ditutup dan dijelaskan. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang apa saja yang termasuk gangguan jin dan sihir, ada berapa tingkatannya, kemudian apa sebab penyakit fisik atau medis, ada 7 tingkatannya, dan bagaimana pintu masuk setan itu bisa datang kepada kita. Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, Baiti Jannati mencarikan solusi. Nah, jadi begini Ustaz, masyarakat kita ini tentu bertanya, kalau tidak boleh ke dukun, ya ke paranormal dan sebagainya, karena itu memang diharamkan, lalu ada juga yang datang ke orang yang meruqyah, ternyata ruqyah itu juga pakai bantuan jin juga Ustaz, karena yang meruqyah ini penampilannya memang seperti Ustaz. Nah, jadi untuk membedakan ya ruqyah yang syariah dengan ruqyah yang yang syirik. Nah, ini masyarakat Islam harus diberitahu cirinya Ustaz, harus dijelaskan supaya tidak terjebak. Nah, silakan Ustaz. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang terkadang kalau kita sedang terhimpit, terjepit, apalagi punya masalah penyakit, buru-buru sembuh, maka sebagaimana caranya, bagaimanapun menyembuhkannya, berbuat tanpa ilmu, maka jatuhlah tembak dan kesulitan. Paling tidak, ada beberapa sebuah perbedaan yang mendasar antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah, atau ruqyah yang dibenarkan dalam agama Islam dan juga yang lain. Yang pertama, ruqyah yang benar secara Islam sudah tentu, ya kan, dibacakan dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian kedua, menjaga adab dan akhlaknya sebelum beruqyah dengan salah satu berwudu. Kemudian juga tidak menakut-nakuti pasiennya, tidak pakai syarat macam-macam, bahkan tidak menentukan tarif. Nah, indikasi yang sederhana, walaupun kami tidak ingin juga menyalahkan kalau ada yang terjadi di sana, paling tidak di pengalaman kami, salah satu ciri ruqyah yang bercampur dengan kesyirikan adalah
dia membaca ayat-ayat yang tidak jelas maknawinya, atau bercampur dengan kejawen-kejawen atau bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti di dalamnya. Kemudian yang kedua, memanggil-manggil arwah-arwah nenek moyang, menyebut-nyebut leluhur-leluhur. Nah, ini adalah ciri dan sebuah kesulitan. Yang ketiga, biasanya sering menakut-nakuti. Penyakitnya dikit dibilangnya banyak, penyakitnya biasa dibilang luar biasa. Dan yang keempat, biasanya praktek-praktek ruqyah syirik ini dia menentukan maharnya, tarifnya yang sangat luar biasa. Udah susah ditambah susah. Dan yang terakhir, biasanya pakai syarat-syarat. Nah, ini yang paling indikasinya kuat. Contoh apa? Syarat untuk berobat, motong apa? Misalkan motong ayam yang hitam, motong kambing, motong ini. Nah, itu dipersembahkannya bukan untuk sedekah, tapi dipersembahkan untuk keuntungan pribadi atau berhala-berhala atau memotongnya. Nah, ini berarti udah jelas ya para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciri dan indikasi ruqyah ini syar'i atau tidak syar'i. Baik sahabat-sahabat pemirsa sekalian, nah jadi saya kira jelas Ustaz ya, kita harus jeli juga ini karena kadang-kadang ada orang karena tadi sakit, jadi ada yang nunjukin ke sana aja, ke kiai sana, ke ustaz sana, ke padepokan sana. Wah, dia ustaz kok, dia pakai jubah kok. Nah, ternyata tadi persyaratan tadi ada kadang-kadang lewat kelapa, dipindahkan ke macam-macam, ke hewan dan sebagainya. Nah, kalau ke telur 5 juta, kalau ke kelapa 10 juta, kalau ke kambing bisa 50 juta. Nah, kalau sudah main target-target begitu tuh ya, mungkin udah ke sana tuh ya, udah kepada kesyirikan nih. Dan yang lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, insya Allah ya kita di sini Baiti Jannati mencarikan solusi. Kita akan kupas tuntas di sini tentang bagaimana ini penyakit-penyakit non medis, bahkan penyakit medis pun kita insya Allah akan jelaskan. Dan tentunya bisa juga berkonsultasi ya insya Allah. Jadi kita berikan solusi karena ya jangan sampai terjebak kepada kesyirikan tadi. Nah, ini kita akan berikan solusi yang syar'i. Nah, bagaimana sekarang ini mari kita lihat penyakit non medis ya karena kena sihir atau gangguan jiwa, kemudian apa manfaat dari ruqyah dan pengobatan yang syar'i ini. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ada dua penyakit yang kita pahami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena diri kita berhubungan dengan fisik dan non fisik, atau medis non medis, jasad atau rohani. Maka saya akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama, penyakit fisik atau medis. Paling tidak ada 7 penyebab orang diberikan sebuah ujian berupa penyakit. 7 penyebab ini pun menjadi sumber bagaimana caranya menemukan satu pengobatan yang baik dan benar. Sakitnya sama, penyebabnya beda, maka penanganannya pun beda. Satu contoh, orang sakit kepalanya sama, tapi penyebabnya beda, maka pengobatan beda. Kalau sakit kepalanya karena lapar, dia pusing, berarti obatnya makan. Kalau sakit kepalanya masuk angin, maka dikerokin salah satunya atau mandi air hangat. Kalau sakit kepalanya karena stres depresi, maka penanganannya harus dinyatakan stres depresi. Nah, saya akan menjelaskan tentang 7 penyebab datangnya penyakit fisik atau medis, maka penanganannya itu dengan 7 caranya berbeda. Salah satunya adalah yang pertama, ada penyakit medis disebabkan bad habit atau kebiasaan buruk, kebiasaan pola makan yang salah, pola hidup yang salah, maka akan menyebabkan penyakit medis. Satu contoh, kebanyakan lemak menjadi sebuah kolesterol, kebanyakan mengkonsumsi gula menjadi diabetes, kebanyakan begadang, kemudian menahan lapar, menyebabkan penyakit asam lambung dan lain sebagainya. Sebetulnya sederhana yang pertama ini. Kalau penyebabnya karena kebiasaan yang buruk, maka dirubah kebiasaan buruk itu
menjadi kebiasaan yang baik. Nanti kita masuk kepada poin kedua tentang penyakit medis disebabkan oleh psikis. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi ternyata penyakit fisik itu faktor penyebab pertamanya adalah karena salahnya pola hidup dan salahnya pola makan. Ya Allah, ya Rabb. Ini benar ya. Kalau banyak begadang, nah itu juga tanpa ada kepentingan itu juga menyebabkan penyakit fisik. Nah, pola makan juga seperti itu. Ada orang selalu makan mie instan terus, itu juga bahaya. Bahaya ke lambung dan ginjal. Bahaya ke lambung, ginjal. Oleh karena itu pola makan dan pola hidup. Nah, makanya orang-orang tua dulu Ustaz ya, di kampung-kampung itu ya pola makannya bagus. Kemudian hasil tani, pola hidupnya, pengawet dan lain sebagainya. Nah itu luar biasa. Nah oleh karena itu, apalagi sekarang ini anak-anak itu kan makan ciki-ciki itu, ya. Seperti minum-minuman kaleng-kaleng itu bahaya kalau dikonsumsi secara terus-menerus lah ya. Sangat bahaya. Nah, jadi cara mengobati tadi berhenti dan alihkan kepada pola yang lebih baik. Masya Allah. Ada 7 ya, ini baru 1. Nah, kita lihat yang kedua. Silakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menanjak kepada poin kedua, ada yang terlupa barangkali tentang bagaimana memperbaiki pola hidup kita supaya secara fisik kita sehat. Ini hal yang paling sederhana sebetulnya. Kita itu terlalu banyak melakukan kesalahan. Pola hidup yang salah, tidur salah, makan salah, bermain salah, berolahraga salah tempat. Olahraga malam hari itu kan salah waktu. Bahasa sederhananya tidak menjalankan sesuai fitrah, maka kebiasaan yang tidak fitrah akan menyebabkan penyakit. Begitupun dengan pola makan yang salah. Kebanyakan pola makan kita itu kebanyakan karena nafsu, bukan kebutuhan. Yang harusnya porsinya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, maka lambung itu sederhana. Kata Rasulullah, lambung itu sumber penyakit kalau tidak dijaga. Dan situ akan menjelar semua kuman-kuman kepada organ-organ tubuh yang lain, lantaran tidak bisa menjaga pola makan. Dan itu tidak halal, dan tidak toyib. Lebih parah lagi, penyakitnya bisa sampai kepada batin, mengganggu sebuah aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Maka kalau pola hidupnya benar, pola makannya benar, insya Allah sehat secara jasmani. Masuk pada poin kedua, banyak orang sakit fisik disebabkan gangguan psikis atau kejiwaan atau mental, atau karena stres dan depresi. Ini obatnya tidak ada di warung dan juga tidak ada di dokter, karena penyakit kejiwaan, mental, psikis, stres, depresi ada pada dirinya untuk dimentalisi. Satu contoh cirinya bagaimana? Cirinya adalah kalau seseorang mengalami satu penyakit, baik itu sakit kepala, asam lambung, kemudian diabetes atau darah tinggi, tapi orang itu sudah menjaga pola makan yang baik, itu ciri bahwa ada gangguan psikis pada dirinya. Sudah dipensi, semuanya baik, tapi mengalami sakit, berarti ada tekanan kejiwaannya. Entah itu stres karena pekerjaan, stres karena penghasilan, stres karena kehidupan rumah tangga, ataupun stres karena kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obatnya yang paling sederhana adalah awali dengan introspeksi diri, muhasabah, kemudian perbaiki batinnya. Yang paling penting adalah belajar ilmu agama, kemudian perbaiki ibadah kita, perbanyak sholat dan sholawat, perbanyak zikir dan tafakur. Itu akan menetralisir tingkat gangguan psikis atau stres depresi. Sebagaimana kita tahu bahwa zikir itu menenangkan jiwa. Ala dzikrillahi tatma'innu. Hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Hati yang tenang membuat pikiran dan jiwa tenang, maka tidak mudah stres depresi, maka kesehatan itu akan terjaga. Nanti akan kita lanjut pada poin yang
Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata penyakit fisik kita ini itu salah satu faktor penyebabnya. Yang kedua ini adalah karena adanya gangguan jiwa, ya, jiwanya stres, jiwanya depresi. Nah itu menyebabkan nanti fisiknya juga jadi sakit. Luar biasa Ustaznya. Jadi cara mengobatinya harus ditenangkan jiwanya. Betul. Nah jiwa itu adalah adanya di kolbu. Ya. Nah kembali lagi nanti ada ulasan tentang bagaimana memanage kolbu kita, mensucikan kolbu kita. Nah tetap bersabar saja, kita akan lanjutkan nanti ada tema khusus tentang kolbu, tentang jiwa nanti. Nah baik, itu penyebab penyakit fisik yang kedua dikarenakan adanya gangguan jiwa karena stres dan seterusnya. Nah sekarang penyebab yang ketiga Ustaz, penyakit fisik itu silakan Ustaz. Poin yang ketiga, penyebab penyakit fisik atau medis disebabkan oleh gangguan jin dan sihir. Nah, di era modern, kebanyakan kita tidak memahami, bahkan tidak mempercayai tentang gangguan jin dan sihir. Tapi faktanya terbukti. Satu contoh, sebuah ciri orang penyakit medis karena sihir atau gangguan jin. Apa cirinya? Cirinya adalah orang itu mengalami sakit yang hebat di waktu tertentu, di jam tertentu. Namun ketika ke rumah sakit atau ke dokter, dianalisa semuanya negatif. Tekanan darahnya normal, diabetesnya normal, asam uratnya normal, bahkan di CT scan semuanya juga baik, normal, termasuk pada darah-darahnya. Tapi si pasien mengalami sakit yang luar biasa di waktu tertentu, di jam tertentu. Dan itu adalah sebuah indikasi bahwa ada gangguan jin atau sihir pada orang tersebut. Selama gangguan jin dan sihirnya tidak dibersihkan, maka penyakit itu tidak akan hilang walaupun sampai puluhan kali datang ke rumah sakit. Karena penyebabnya beda, penanganannya beda. Tidak mungkin penyebabnya A ditangani dengan B, harus ditangani dengan apa. Nah ini banyak yang kadang-kadang kok berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun penyakitnya kok nggak sembuh-sembuh. Salah satu contoh misalkan ada yang lumpuh karena sihir, tapi dicek semuanya baik-baik, sarafnya baik-baik, kemudian tidur selalu gelisah, sering mimpi buruk, ya, bahkan menjadi stres depresi seperti orang gila, ngomong sendiri dan sebagainya. Ini ciri ada gangguan jin dan sihir. Terus bagaimana penanganannya? Salah satu penanganannya adalah dengan ruqyah syar'iyyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengusir gangguan jin dan sihir. Nanti kita akan bahas satu persatu setelah ini. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata penyakit fisik kita ini itu faktor penyebabnya bisa juga dikarenakan sihir dan jin, Ustaz ya. Betul. Ada pasien kita kemarin Ustaz itu. Jadi penyakit fisiknya itu sudah sangat luar biasa, sudah merambat macam-macam, jantungnya, darahnya, apa namanya itu lagi, semuanya lah. Karena ternyata dia sudah lama terkena sihir itu. Yeah. Begitu sihirnya kita doakan, kita bersihkan dengan izin Allah. Nah, baru lama-lama ini penyakit fisik ini kalau sudah sangat fatal, sudah tidak bisa lagi, lambat lagi oleh dokter ini juga. Ya, akhirnya dia meninggal. Nah, oleh karena itu ya jangan anggap remeh. Sihir itu ada, jin itu ada. Nah, tapi hati-hati tadi cara mengobatinya, jangan sampai datang kepada syirik, apa namanya, ruqyah yang syirik, jangan sampai. Nah, datanglah kepada ruqyah yang syar'i. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana apa faktor penyebab penyakit fisik yang keempat? Nah, kita akan lihat penjelasan. Silakan. Poin yang keempat tentang penyakit fisik disebabkan oleh penyakit ain atau iri dengki atau hasad seseorang kepada orang lain. Ini pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW, ya kan? Ketika seseorang melihat antar sahabatnya terkagum-kagum tanpa menyebut nama Allah, bahkan iri dengki, maka sahabat yang satu itu menjadi pingsan dan sakit. Obatnya adalah menghilangkannya dari iri dengki. Nah, penyakit ain ini
Kata Rasulullah SAW, kalau ain mahal, penyakit ain ini kebanyakan dari umatku, apalagi di akhir zaman, banyak yang sakit, bahkan meninggal, itu karena penyakit ain. Karena penyakit ain adalah penyakit dari anak panah syaitan lantaran terbuka pintu-pintu syaitan melalui membenci hati seseorang. Satu contoh, ketika kita membenci seseorang, itu orang itu bisa sakit tiba-tiba, apalagi dengan sumpah serapah, maka hati-hati itu. Bahkan hati-hati juga ketika kita memajang foto anak kita ataupun diri kita. Ketika seseorang merasa senang dengan anak kita, foto kita, kagum, wah anak siapa nih, cantik sekali, hebat sekali, tanpa menyebut nama Allah, disitulah masuk panah-panah syaitan dan bagian menjadi penyakit ain kita. Makanya hati-hati, semakin kita banyak menyebarkan foto kita, gambar-gambar kita, itu hati-hati potensi penyakit ain yang kita tidak ketahui. Satu contoh, ketika kita jatuh sakit, atau demam, atau meriang dan lain sebagainya, tidak tahu penyebabnya, perasaan makan baik-baik saja, aktivitas juga baik-baik saja, tidak ada yang berat, tiba-tiba sakit hebat. Ternyata ketika dicek, disebabkan oleh diri temannya, teman satu kerjanya, begitu bencinya karena dia yang harusnya temannya naik jabatan, nah bawahannya ini malah yang dipercaya naik jabatan. Sangat bahaya sekali, penyakit ain paling banyak. Maka gimana cara solusinya? Sudah tentu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW menjaga zikir pagi dan petang, zikir perlindungan pagi dan petang. Salah satunya adalah 3 Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, masuk ayat kursi. Bahkan dicontohkan juga barang siapa membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa yuhyihi ala kulli syai'in qadir 10 kali pagi dan petang, itu juga melindungi diri kita dari penyakit gangguan jin, sihir, bahkan penyakit ain. Penyakit ain ini begitu dahsyatnya, bahkan tidak hanya kepada manusia, pada hewan sekalipun, kepada tumbuhan sekalipun bisa terjadi. Ketika kita kagum dengan rumah seseorang, dengan hewan piaraan seseorang, bahkan harta benda seseorang, itu bisa kebakaran, bisa kecurian, bisa kena musibah lantaran penyakit ain. Makanya salah satu memproteknya, melindungi dan menjaganya adalah minta kepada Allah perlindungan buat diri kita, keluarga kita, anak istri kita, termasuk harta kita. Jika perlindungan itu nanti kita akan bahas dengan Ustaz apa saja satu contohnya yang harus dijalankan. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ini penyakit fisik badan. Faktor penyebab yang keempat adalah dikarenakan gangguan atau dikarenakan ain, gangguan ain. Ain itu mata. Maksudnya orang melihat kita, tapi dia melihatnya dengan hasud gitu saja, dengan hasad, dengan dengki, dengan iri dan seterusnya. Setan datang, kita kurang kuat benteng. Nah disitulah kita kena. Makanya kata Ustaz tadi, hati-hati memajang foto di profile ya, hati-hati. Karena nanti begitu, kan kadang-kadang kalau kita pajang di foto itu kemana yang menurut kita cantik, bagus, ganteng, orang nanti melihat, wah sebenarnya saya cantik sekali, tapi dia memandang dengan hasud, situ setan datang. Masuk dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu, amarahnya itu. Nah situ nanti setan itu datang, dia membantu. Nah inilah Islam. Makanya kan di dalam Al-Quran tersebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasud apabila dia melahirkan kebenciannya, kehasudannya itu dari pandangan dia. Nah, oleh karena itu, ya ini faktor penyebab penyakit fisik yang keempat. Masya Allah. Nah, ikuti terus kita lihat apa penyebab yang kelima Ustaz penyakit fisik ini. Silakan. Yang kelima, 5 penyebab penyakit fisik, yaitu dikarenakan penyakit hati. Maka ada istilah hati-hati, jaga hati. Karena penyakit hati ini bukan hanya sampai kepada fisik, bukan hanya kepada medis, bukan hanya kepada dunia, tapi penyakit hati lebih bahaya, bisa sampai kepada akhir. Bisa. Ya.
Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik seluruhnya. Apabila buruk seluruhnya, apa itu? Kalau penyakit hati itu awal mula datangnya penyakit psikis tadi. Stres depresi itu awalnya dari penyakit hati. Jadi stres depresi memunculkan penyakit fisik. Satu contoh, orang yang suka iri otomatis suka membenci. Orang yang suka membenci berarti ada amarah di dalamnya. Orang yang suka marah pasti darahnya tinggi. Darah yang tinggi bahaya buat dia dan lain. Begitupun penyakit hati yang lain, termasuk pria, ujub, ingin dipuji, itu adalah penyakit hati. Kalau tidak ada yang memuji, dia merasa tersiksa. Tidak ada yang menyanyinya, merasa gemerusu, sehingga imunitas tubuhnya menurun dan menurun. Ketika seseorang kekebalan tubuhnya menurun, disitulah mudah terserang berbagai macam penyakit. Orang yang memiliki penyakit hati maka akan mudah terserang penyakit fisiknya. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata termasuk salah satu faktor penyebab fisik ini sakit itu adalah dikarenakan hatinya sakit. Hati sini adalah kolbu ya, bukan liver, kolbu. Nah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ustaz tadi, kalau dalam kolbu itu, kalau kolbunya itu sakit, maka rusaklah seluruh jasadnya. Tapi kalau kolbunya sehat, maka sehatlah seluruh jasadnya. Ala wahyal kolbu, kata Nabi. Ingat, dia adalah kolbu. Kolbu itu jantung secara fisik, tapi dalam jantung itu ada perasaan di sana. Ada macam-macam di sana. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tapi kalau dia piara yang buruk itu terus, maka nanti akan berpengaruh kepada jasadnya, akan menjadi sakit. Oleh karena itu, ya di antara obatnya itu ya mau tidak mau berzikir. Nah, jadi kolbu ini berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, kolbu menjadi tentram. Kalau kolbunya tentram, dia tenang, jasanya enak, darahnya enak, dan seterusnya. Nah, sekali lagi nanti tentang kolbu ini secara khusus kita akan kaji, dan zikir-zikirnya juga nanti akan kita ulas ya dalam tema-tema berikutnya insya Allah. Tapi yang jelas ini adalah salah satu faktor penyebab sakitnya fisik orang karena kolbunya sakit, tidak diobati. Nah, sekarang kita lanjutkan faktor penyebab yang ke-6. Silakan Ustaz. Ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum poin 6 tentang tadi penyakit hati, maka ada istilah orang yang sering mudah sakit hati oleh sikap dan perbuatan seseorang, itu ciri juga ada penyakit hati. Kalau saja kita tahu dizolimi, dihina, difitnah, bahwa itu adalah bagian dari anugerah, bagian amanah, walaupun itu musibah, seperti sebuah buah durian, tajam-tajam luarnya, tapi dalamnya halus dan rahmat. Karena ketika kita dizolimi, disakiti, difitnah, kalau orang yang beriman, maka dia berdoa untuk dirinya dan untuk orang yang dizolimi. Bangkrutnya orang-orang yang zalim adalah pahala dia tidak pergi, dan juga dosa kita tidak pergi nanti ya. Maka poin yang ke-6, salah satu penyebab penyakit fisik atau medis adalah karena perbuatan dosa. Ini jarang dibahas, saudaraku. Kok bisa perbuatan dosa dan maksiat ini bisa menjadi penyakit fisik atau penyakit medis? Kebetulan saya sudah lebih dari 20 tahun menangani berbagai macam kasus. Salah satunya adalah penyakit karena dosa. Satu contoh, ketika satu keluarga ada yang sakit, sakitnya sama, sakit perut misalkan, dan sakitnya itu aneh yang berganti-gantian. Nanti anaknya, nanti istrinya, nanti suaminya, nanti ibunya, nanti orang tua, nanti mertuanya, muter saja. Ternyata ketika di cross check sama saya, penghasilan suaminya dari hasil sesuatu yang haram dan ribawi. Sesuatu yang masuk yang haram itu tidak thayyib dan tidak halal,
maka menjadi darah kotor, maka akan menjadi penyakit. Contoh yang kedua, ada seorang anak muda, dia mengalami satu penyakit selama 7 tahun, sudah diikhtiarkan, sudah berobat rumah sakit bertahun-tahun, bahkan sudah memedis, kita yang berkali-kali tak sembuh. Maka ketika datang ke saya selidiki satu persatu persoalannya apa, saya konseling. Ternyata singkat cerita, selama 7 tahun ibunya di kampung tidak pernah dikunjungi karena dia seorang suami salah satunya takut dengan istri. Ini juga banyak di kalangan kita, diputuskan hubungan silaturahmi antara anak dan orang tua karena sang istrinya yang menguasai dirinya. Nah, kemudian saya coba ngasih satu saran yang sederhana, gimana caranya kamu datang ke rumah orang tuamu, sama ke ibu, pulang kampung, kemudian minta maaf lahir batin dan juga didoakan apa yang terjadi bersama. Menyatu subhanallah, tanpa diobati, tanpa berobat, datang ke rumah ibunya, walaupun ibunya sakit hati, tapi tetap memaafkan karena lembutnya hati sang ibu. Ketika dimaafkan, kemudian didoakan, dengan izin Allah, seketika kembali dari kampung ke Jakarta, sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, satu ketika ada seseorang misalkan sakit mata, ditelusuri penyebabnya, ternyata dia sering menonton film-film yang haram, film-film porno. Kok bisa? Satu ketika seseorang misalkan terinjak kakinya atau misalkan terkilir, ternyata dia sering bepergian ke tempat-tempat maksiat. Nah, lalu apa dasarnya? Perbuatan dosa dan maksiat bisa menjadi penyakit fisik dan medis. Ini jarang dikaji, tapi kita akan belajar bersama. Apa yang di langit dari bumi, apa yang ada di dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa taat sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit itu adalah bentuk teguran, bentuk demonstrasi bahwa tubuh ini tidak mau diajak berbuat salah, diajak berbuat dosa atau maksiat. Subhanallah, tidak ada obatnya di luar sana. Obatnya susah tapi mudah. Apa maksudnya? Di luar sana tidak ada obatnya. Obat yang di dalam dirinya yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Maka seketika itu pula penyakit yang kasih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya apa? Cirinya adalah ketika kita melakukan dosa dan maksiat kemudian kita sakit, bisa jadi karena itu. Ciri yang kedua apa? Kalau sudah ikhtiar berkali-kali, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak sembuh, bisa jadi ada dosa-dosa yang tertinggal yang menyebabkan menjadi penyakit itu. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, tobat nasuha, kedua meminta maaf pada orang yang kita zalimi, kemudian memperbaiki diri kita dan beramal soleh, sedekah, insya Allah menjadi obat. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi dosa dan maksiat itu merupakan salah satu faktor juga menyebabkan fisik orang itu jadi sakit, Ustaz ya. Betul. Karena memang benarlah kata Nabi, karena sendi-sendi kita ini kan ada ratusan, 360 dan itu harus kamu sedekahi kata Nabi. Salah satunya dengan sholat duha. Dengan sholat duha, dengan zikir, ya Allah. Karena sesungguhnya nanti semua ini ada komponen-komponen. Tangan kita ngomong, kaki kita ngomong, bersaksi. Yang mana timu ala afwahi. Iya, semuanya. Ya, semuanya itu jadi komponen-komponen ini semua. Ini kalau tidak dizikiri, kalau tidak disolawatin, kalau tidak disodakahin, maka dia akan nuntut. Nah, nuntutnya itu adalah bentuk penyakit, Ustaz. Ya. Nah, tapi sahabat-sahabat, ini kalau ketemu langsung kita adakan daurah, kita adakan konsultasi langsung, akan lebih menarik, Ustaz ya. Ya. Bisa kita deteksi semua penyakitnya ini, penyebabnya ini, obatnya ini. Insya Allah kita ada teknisnya, insya Allah. Baik, nah sekarang kita lanjutkan, Ustaz, faktor penyebab yang berikutnya itu yang ke-7 ya. Silakan, Ustaz. Yang ke-7 adalah faktor penyebab penyakit fisik atau medis dikarenakan di dalamnya ada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang hamba.
Bisa contoh kisah Nabi Ayub alaihissalam ataupun para aulia-aulia Allah. Dan yang sekali diberi sakit, tapi itu dalam rangka mengangkat derajatnya. Sebelum jadi Rasul, diuji dulu dengan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Begitupun ketika seorang yang biasa naik kepada orang yang beriman, dan yang beriman menjadi mutakin, jadi aulia, semuanya diuji. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa penyakit itu datangnya dari Allah karena cinta? Memang hakikatnya semua dari Allah, tapi asbabnya dari manusia. Tapi ciri yang ketujuh ini, orang diberikan ujian penyakit fisik karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya adalah orang itu tetap dalam ketaatan kepada Allah, tidak melakukan kesalahan dan kezaliman kepada sesama manusia, pada makhluk Allah, bahkan kepada dirinya. Dia tetap dalam ketaatan kepada Allah, tapi Allah berikan sebuah hadiah ujian penyakit fisik, maka itu tanda Allah sedang mencintainya, ingin mengangkat derajatnya kepada derajat yang tertinggi di sisi. Nanti kita akan membahas lagi tentang itu masuknya syaitan, jin, dan sihir. Maka ingat saudaraku, 7 penyebab penyakit medis, maka penanganannya pun ada 7. Kalau tahu bahwa penyakit A disebabkan A, akan mudah cari obatnya, akan mudah cari solusinya. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, banyak ilmu yang kita dapat, ya. Terutama tentang penyebab penyakit fisik ini. Yang ketujuh tadi adalah karena Allah cinta pada seseorang, maka orang itu disakitkan oleh Allah. Nah, tetapi untuk mendapatkan predikat seperti itu tidak mudah. Artinya begini, kalau kita sakit secara fisik, jangan langsung kita katakan, wah ini Allah cinta sama saya. Belum tentu saja, mungkin teguran itu dari Allah. Bisa teguran, bisa musibah dari Allah. Nah, bisa juga tadi itu karena cinta Allah. Nah, itu bagaimana cara membedakan itu? Ya, dikembalikan kepada kualitas keilmuan dan keimanan masing-masing orang tentunya. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai di sini dulu tentang pembahasan kita part yang pertama, penyebab dan cara mengobati penyakit yang non-medis, penyakit fisik ya. Nah, nanti yang lebih seru lagi part yang kedua. Jangan kemana-mana. Kami dari Baiti Jannati meraih berkah bahagia dalam surga, Baiti Jannati mencarikan solusi. Nah, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.